Oke, kembali lagi dengan channel teknik dan musik. Di sesi kali ini saya akan bahas tentang bagaimana mengkonstruksi kanopi baja ringan. Jadi baja ringan ini dipilih karena keuntungannya yang berbagai macam ya kan ya. Salah satunya adalah murah dan mudah dalam pemasangannya. Jadi apa-apa saja sih yang perlu diperlukan untuk memasang kanopi baja ringan ini? Ya, urutan pekerjaannya sebagai berikut kan. Yang pertama adalah menghitung atau mengukur luasan dan tinggi lahan. Oke, ini step pertama yang sangat penting, yaitu menghitung luasan dulu ya, yaitu panjang kali lebarnya, kemudian dilanjutkan dengan tinggi lahannya ya. Dilanjutkan dengan existing yang ada di situ, ataukah di situ ada pohon atau adakah profil-profil tertentu. Nah, di situ akan record, akan sketch dengan teliti. Setelah data-data tersebut dapat di record, lalu langkah berikutnya adalah sketsa, desain dan gambar kerja. Mungkin untuk teman-teman yang mencari mudahnya mungkin hanya sketch ya, dari sketch saja mungkin dalam bentuk 3D sketch dan lain-lain. Sketch ini sangat berguna untuk ingatan fotometriknya ya, untuk kita berimajinasi kira-kira sketsanya seperti apa sih, dan kira-kira butuh material apa saja sih. Dan di dalam case saya menggunakan alat bantu desain ya. Yang pertama adalah menggunakan ini kan, SketchUp ya. SketchUp saya gambar dulu dari data-data yang pertama tadi, saya gambar dulu. Saya gambar dan ini hasilnya. Di sini saya dapatkan panjang kali lebarnya dan sangat-sangat bentuk aktual dari apa yang akan saya kerjakan. Nah, dari sini kita bisa berimajinasi ya. Mungkin bisa seperti ini desain yang lama menggunakan steel ya. Nah, dari data ini saja sudah sangat penting. Lalu setelah ini saya convert lagi ke AutoCAD kan. AutoCAD 2018. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sini sangat detail dari ranknya, dari beam-beamnya, sampai ukurannya ada semua, sampai tampak samping ada semua. Dia harus miring berapa derajat. Eh, Lalu ini saya belah lagi gambar kerjanya sendiri-sendiri. Berhubung ini dikerjakan di perumahan dan perumahan memiliki ukuran yang sama dan tipikal, maka gambar ini bisa digunakan untuk berbagai project-project berikutnya ya. Oke, ini list plangnya ya, panjangnya harus berapa dan profilnya ininya harus berapa, ada semua. Sampai atapnya, aransemen atapnya, overlap berapa, kebutuhan atap semua. Dan akhirnya setelah kita sketsa, desain dan gambar kerja, keluar bill of material ya. Kita dapat tentukan bill of materialnya, yaitu kebutuhan material kita apa saja sih di sini ya. Sini ada rincian dari saya. Jadi saya butuh profil C-nya itu sekitar 13 lonjor, atap ada 3 ya, existing saya punya dan lain-lain, sampai paku-pakunya ada. Nah, dari situ keuntungan dari kita punya program AutoCAD ini, kita dapat lebih mudah, dan ketika dipasang saya jamin selisih ukuran paling hanya 1 cm sampai 2 cm. Dan nilai plusnya adalah materialnya kita bisa hitung secara teliti dan detail. Seperti itu. Jadi tidak ada material sisa yang berlebihan. Kira-kira seperti itu kan. Oke, setelah bill of material, materialnya kita butuh berapa semua dapat diketahui. Selanjutnya adalah survei material kan, dan pengadaan ya. Ini penting karena setiap toko berbeda-beda, selisih 1.000 perak atau 2.000 perak ya berpengaruh ke omset atau keuntungan agan-agan yang mau berkecimpung di bidang ini ya. Setelah itu kita beli pengadaan. Oke. Setelah itu tahap konstruksi. Oke, di video ini selanjutnya adalah tahap konstruksi.
step-stepnya bagaimana saya rangkum dalam sebuah video, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Oke, kita pertama bikin kolomnya dulu ya, 2 biji. Ini modelnya saling mengait. Yang atas, kenapa dipilih seperti ini? Karena dia memiliki konstruksi yang kuat ya. Nah, ini bentuk profil dari CNP-nya. Harap perhatikan berbeda ya, ukuran atas dan bawah. Atas 35, bawah 37. Maka dalam menggunakannya atau membuat kolom ini, pengaitannya harus betul-betul snap atau krap ya. Nah, ini hasilnya. Oke, nah itu bentuk joinnya dari dalam, dan itu untuk tumpangan dari list plank ya, sangat kuat. Oke, ini dalamnya ya. Jadi kalau dilihat sepintas mungkin membingungkan, tapi yang jelas langkah pertamanya adalah dikaitkan dulu 4 profil dari CNP ini sampai dia krep. Kemudian kita screw ya masing-masing, lalu ketemu di tengah. Jadi bagian tengah yang saling mengunci, lalu kita screw. Oke, ini masuk ke pembuatan list plank depan ya, cukup panjang, paling tidak butuh 2 orang. Dan pengapaian skrup di sini cukup sulit ya, jadi harus memakai tang jepit, klem, dan posisinya pun tidak bisa lurus pasti sehingga rada miring kan, jadi harus menggunakan kunci sok untuk penguatan. Lalu ini adalah CNP yang menempel di dinding ya, jadi semua berawal dari sini, kita level dari sini sampai dia betul-betul level, kemudian tarik ke depan sampai ke list plank, posisi miringnya. Intinya tentukan satu titik acuan ya yang betul-betul fix untuk sebagai referensi dari yang lainnya. Oke, kemudian ini list plank depannya sudah terpasang ya. Pastikan kolom-kolom 2 itu di adjust dulu sampai dia betul-betul vertikal, walaupun tidak harus betul-betul vertikal karena setting akhirnya di akhir. Lalu dipasangkan tulangan lintang ke belakang ya. Utama itu adalah referensi untuk bim-bim yang lain. Oke, ini adalah list plank samping ya. Ini bisa dikerjakan sendiri karena tidak terlalu panjang. Ini bentuk ornamennya, ada tang jepit, palu. Jadi karena sendirian bisa dijepit dengan tang jepit. Itu ada penitik, ya. Itu ada kunci sok juga. Kenapa ada kunci sok? Karena posisinya miring kan. Jadi tidak bisa bor impact bor itu mengimpact sempurna. Jadi harus dibantu dengan kunci sok ya. Jadi proses seperti ini ya, kita marking dulu ya. Saya gunakan protractor
Kenapa tidak siku? Karena siku sejauh pengalaman saya ternyata tidak benar-benar 90 derajat ya. Makanya saya sampai saat ini masih menggunakan protaktor yang bisa diatur derajatnya sedemikian rupa. Ini bor yang saya pakai dayanya sekitar 700 watt ya, itu adalah mata impactnya 8 mili, dan bor ini memiliki dual mode ya, mode bor dan mode impact. Ketika bor digunakan untuk drilling besi atau steel, dan ketika mode impact digunakan untuk pengeboran beton dan pengencangan skru dari baja ringan tersebut. Juga saya gunakan berbagai macam klem, sangat membantu ya, sangat membantu menggunakan klem ini. Ini adalah mesin gerindanya 500 watt, usahakan memakai 2 buah ya, yang satu potong, yang satu gosok. Oke, ini setelah jadi ya displangnya, jadinya seperti ini. Ini struktur utama penguat dengan beratnya 4 meter, jadi harus didobel. Ini kolom yang di samping ya, prosesnya sama dengan kolom yang pertama, cuma ini lebih panjang dan atasnya sedikit berbeda. Kalau yang sebelumnya dia disisipkan ke tengah, ini justru dari samping ya, lalu di skrup dengan isplangnya. Shooting.
Dan ini ringnya sudah terpasang, bentangannya sekitar 40 cm sampai 50 cm spasinya, hitung dengan rumus matematika sederhana sehingga semuanya sama ya, dan ya di skrup masing-masing ke CNP-nya, dan pastikan lurus kan, karena kalau itu miring akan menyusahkan pada saat memasang atap galvalumnya. Pada pemasangan atap sebisa mungkin hindari ya apabila agan ini punya badan yang lumayan berat untuk naik ke atas, makanya saya rekomendasikan pakai tangga atau jongkok yang 2 meter. Dan pemasangan atap ini sedikit merepotkan karena kita tidak dapat melihat reng yang di bawah. Nah, kita hanya dapat meraba dan menggunakan meteran sebagai acuannya. Dan itu adalah manhole. Seperti saya katakan, baja ringan ini sedikit sensitif kalau naik ke atas, jadi saya bikinkan manhole ketika dibuka dia langsung bersentuhan langsung dengan bibir genteng ya, sehingga tangga bisa dimasukkan ke situ, jadi orang bisa naik langsung ke genteng untuk reparasi dan sebagainya. Dan untuk skema atau arrangement pemasangan paku roofing, jangan setiap reng itu langsung dipaku roofing ya kan. Untuk efisiensi juga, jadi perhatikan untuk tekanan yang ada di situ. Jadi yang saya pasang di depan karena di situ ada terpaan angin, dan di belakang sedikit lebih banyak ya, tapi kalau di depan full karena ada angin di situ. Dan untuk tengah ya, ke tengahnya itu kita pakai silang saja, itu sudah cukup kuat. Dan ini adalah manhole tampak atasnya ya, ukurannya 50 cm x 50 cm dan atapnya 75 cm x 75 cm. Ya, ini kondisi sudah terpasang semua, kolom sudah divertikalkan, semuanya level ya, seperti ini, rapi ya. Demikian video dari Musik and Channel ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.